Simbol politik ideologi bangsa ya Pancasila. Ya. Tetapi lebih dalam lagi kita harus mengerti kita sebagai bangsa Nusantara ini harus kembali kepada kita ini orang Nusantara. Kembali lagi bisikin dong ya. Terima kasih untuk tetap setia menonton channel kita. Ini kita pindah tempat sambil ngopi, kopinya udah habis. Ya. Pindah tempat, masih dengan saya dan Mas Jiwo. Jadi Mas Jiwo, Ya. sejak kapan mulai tertarik dengan sejarah ini? Wah. Kayaknya pemahaman soal ideologi kayaknya bagus juga gitu pemahamannya ya kan. Saya perlu tahu juga sejak kapan sih tertarik ya kan. Tapi apa tertarik ke dunia politik nggak? Ada tujuan ke sana? Ya, sepertinya iya kan. Sejarah dari ini Mas. Saya punya sedikit kisah nih. Apa tuh? Mungkin kisahnya agak khayal, tapi saya alami. Jadi saya suka sejarah itu gara-gara waktu dulu sebelum gempa Jogja ya. 3 hari sebelumnya itu saya mimpi bangun dari tidur, kemudian saya lihat jasad saya ada di situ. Saya diajak jalan, ada satu seseorang itu pakai baju Jawa gitu Mas, tapi baju Jawa yang sederhana. Saya jalan gitu. Mas ngeliat tubuh Mas gitu? Iya, kok saya ngeliat tubuh saya sendiri. Lalu saya diajak orang itu yang pakai baju Jawa tapi yang sederhana itu jalan. Saya ngeliat di jalan raya Solo Klaten itu, jalan Solo Jogja, kok jalannya retak-retak, rumah pada roboh, candinya Prambanan miring. Gitu. Oke. Ini apa ya gitu kan? Dan itu mimpi terjadi 3 kali berturut-turut 3 malam ya. Terus yang terakhir, mimpi yang di hari yang terakhir, yang ketiganya itu, saya diajak ke sebuah rumah. Di sebuah rumah itu masuk, ternyata itu kuburan, makam. Kuburan. Ya makam sosok orang gitu kan. Okay. Nah begitu di situ saya dapat pesan tuh dari yang ada di mimpi saya itu, bahasanya tolong kalau di Jawa itu tolong ger, kalau tolong ger, nah kalau tolong apa ke saya, tolong apa ke saya, gitu kan. Lalu saya lihat kok hilang, ada makam, di situ ada makam namanya beliau, namanya Raden R.NG Ronggowarsito. Loh, ini siapa? Itu siapa? Nggak tahu namanya. Nggak tahu saya belum tertarik begitu untuk itu kan. Wah, langsung saya terbangun, penuh keringat itu saya telepon ke rumah, saya tanya ke orang tua saya dengan ketakutan. Ini siapa? Kok saya ngeliat jalan raya Solo Klaten Jogja itu kok kayak hancur gitu. Iya. Besoknya ada berita gempa Jogja. Itu saya alami beneran. Nah, dari bapak saya waktu itu bertanya nih kepada almarhum Mbah Hadi, itu penjaga museum dulu, museum di Solo itu namanya Radia Pustaka. Disampaikan ke bapak saya, itu putranya panjenengan diimpeni sama Pujangga Ronggowarsito. Kata tulung itu suruh membaca. Tolong dipelajari, dibaca. Sudah tuh Mas. Saya telepon, udah kamu pulang ke Solo dulu deh. Kan? Saya pulang ke Solo, kamu pulang Solo deh. Kamu menep di sini dulu. Karena mau pulang gempa. Udah 2 minggu saya baru bisa pulang ke Solo. Nah, 2 minggu itu saya baru Mas ke Museum Radia Pustaka itu saya baca ini apa. Nah, disitulah starting pointnya saya mencintai sejarah. Gitu ya? Iya. Awalnya boro-boro saya sejarah. Iya. Itu tahun berapa waktu itu ya? 2006 kalau nggak salah. 6 ya? 2006 iya. ya? 2005. 2005. Itu kayak dikasih penglihatan ya? Sepertinya iya. Jadi memang saya jadi juga nggak tahu ya Pak.
kenapa bisa seperti itu gitu loh. Tapi setelah kejadian kayak gitu, ada lagi nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu? Kalau untuk mengalami seperti tadi nggak mengalami lagi, tapi saya banyak ditunjukkan membuka buku, baca ini, baca itu cepat. Jadi kalau dulu zaman waktu saya sekolah kan gemarnya menghafal ini gitu kan. Iya. Kalau ini sejak itu aku kalau sekarang membaca, apalagi tentang hal itu ya, cepat nangkapnya gitu loh. Nggak perlu menghafalkan. Jangan Mas Jiwo ini titisan apa? Walah. Menghafalkan itu kan. Pas saya baca, wah, kemarin kalau waktu rambut saya masih segini lebih serem lagi ya Mas Edi. Emang gondrong dulu? Segini baru potong 3 bulan nih corona. Nggak hilang kekuatannya nggak? Iya. Nah, sejarah itu ternyata sangat penting dipelajari oleh generasi muda. Bagi Mas Jiwo apa sejarah itu? Bagi saya adalah sejarah adalah suci, Sakral. sakral. Kenapa suci? Sesakral apa ya? Kalau sesakral apa saya bilang sesakral jiwa. Itu nggak bisa dirubah loh sejarah itu. Dulu leluhur kita mendirikan candi nggak bisa dirubah, sekarang leluhur kita nggak mendirikan candi nggak bisa. Kalau kita sekarang bohong, itu leluhur kita nggak bikin candi, kita bohong, ada hukumannya itu. Hukum karma pasti berlaku. Gitu ya? Iya. Sejarah kita, ya saya nggak tahu entah sengaja atau tidak sengaja, atau entah terjadi atau nggak terjadi beneran. Misalkan bilang begini, leluhur kita ini dulu orangnya sakti misalnya gitu. Terus kita sekarang ngomong leluhur kita nggak sakti loh, itu aja udah salah. Ya kan? Leluhur kita cerdas, sekarang kita ngomong leluhur kita nggak cerdas loh, bukan leluhur bodoh loh, bukan cerdas nggak cerdas gitu kan. Nah, itu udah salah menurut saya. Itulah yang menurut saya untuk seluruh baca. Mungkin seperti abang juga kan, sebagai lawyer yang hebat. Asik. Pasti kan kau HP, kau perdata udah lah, udah menghafal kan. Gitu kan? Ya seperti halnya sejarah itu, Bang. Butuh generasi sekarang ini yang harus dibina, Bang. Ya. Sejarah itu, Bang. Tertarik politik juga tertarik? Sangat tertarik. Setertarik apa? 11-12 dengan sejarah. Jadi karena sejarah nggak akan pernah bisa lepas dari politik. Dan ada kisah yang sangat menarik dalam sejarah ini saya pelajari. Hampir semua orang hebat di negeri kita, kita nggak ngomong dunia ya, hampir semua orang hebat di negeri kita, hancurnya pasti karena pengkhianatan. Itu saya baca. Dari raja ini dikhianati ini jadi raja dikhianati ini sama. Pengkhianat itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Di tengah-tengah tuh pasti ada pengkhianat. Nah, itu sebenarnya cocok untuk generasi sekarang yang suka bucin-bucin. Ya kan? Udah gak perlu bucin lagi. Kalau kamu dikhianati pacar kamu, pikir tuh raja aja dikhianati, apalagi kamu. Jadi nggak perlu jadi bucin. Kalau dikhianati biasa aja. Betul. Tapi melihat politik sekarang gimana nih Mas? Menurut Mas sendiri ya. Dan harusnya bagaimana politik itu sebetulnya bagi Mas itu apa? Biar nggak, karena kan orang salah mempersepsikan politik misalnya. Nah, bagi Mas juga yang tertarik dengan politik, harusnya bagaimana memanfaatkan politik itu? Sebenarnya kalau yang dari kacamata saya, politik itu sebenarnya untuk mensejahterakan umat. Politik itu untuk mensejahterakan umat, bukan untuk mensengsarakan umat. Seperti halnya dulu raja-raja kuno, mereka berpolitik demi negara ini gemari pahlawan Jinawa toto tentam Kartorajo. Apa tuh? Iya. Yang artinya negara ini adalah sejahtera lahir dan batin, hidup rukun dan guyup. Sebetulnya itu terejawantah di Pancasila kan? Yes, betul sekali. Yang tadi itu kan? Iya, betul. Itu wujudnya itu kan itu. Betul sekali. Nah, Pancasila itu ya udah sudah jadi jiwanya kita. Udah lock gitu. Harusnya kita lockdown dalam hati kita gitu ya. Lockdown nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, apalagi titik gitu kan ya. Kayak Pancasila ini lah ya. Iya. Udah kita kunci aja dalam diri. Banyak nggak paham juga kan? Jangan kan paham, yang nggak hafal aja nggak ada. Iya. Kalau sebenarnya dari Pancasila sendiri sejarahnya kan juga beredar di grup WhatsApp. Ya, Oh dulu Pancasila adalah beliau-beliau ini ya. Ya memang sampai yang membuat kemarin sempat
sedikit viral membuat lambang burung Garuda Sultan Hamid II itu ya. Oh ya. Itu kan itu ada yang merah-merah itu. Iya, pro kontra ini kan. Ya tapi saya kira dalam sejarah bangsa kita udah banyak yang begitu-gitu. Pro kontra banyak. Pasti ada. Iya. Bahkan seperti raja-raja kuno, balik ke raja kuno lagi. Versi kerajaan perjanjian Giyanti saja mungkin antara pihak juga memiliki keyakinan masing-masing. Ya. Banyak kok gitu. Lama-lama Mas bukan jadi sutradara, jadi sejarawan. Kalau saya atau budayawan. Iya. Saya masih cetek, Mas. Masih cetek saya. Saya belum terlalu dalam, saya cuman suka penasaran saja ya kan kalau lihat orang ngomong tentang konspirasi tentang ini kan tentu. Tapi untuk terjun ke dunia politik ada ketertarikan juga. Sangat tertarik gitu, sangat tertarik untuk dunia politik, sangat tertarik. Untuk jadi legislatif tertarik juga. Ya itu nanti nunggu ilham saja Mas. Kalau tunjuk. Iya kalau Allah sudah kun fayakun Mas ya. Pasti diikutin. Iya. Iya. Tapi kalau saya sekarang nggak mau disuruh anggota DPR gitu. Kenapa Pak? Ya kan? Karena nggak bisa ngomong jadinya. Kan gini kalau kayak saya di dunia lawyernya kan ngomong apapun bebas, nggak ada yang bisa ngerem gitu kan, hanya kita yang bisa ngerem gitu kan. Dan nanti kalau saya udah anggota partai kan di kantor-kantor itu nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau dunia huru-huri seperti kita nggak bisa celometan itu ya. benar. Tapi gini loh, ini kan saya karena bergerak di bidang hukum. Iya. Yang saya lihat sebetulnya kan kalau di Undang-Undang Dasar konstitusi kita itu kan negara ini kan negara hukum. Yes. Semua berlandaskan hukum. Iya. Nah, hukum itu harus jadi panglima. Yes. Tapi sekarang yang dominan politik. Iya. Politik mendominasi hukum. Iya. Menurut Mas gimana? Waduh, ampun Pak Dewi. Ya. Ya sebenarnya kalau untuk hal tersebut itu masing-masing orang ya sih Mas. Tergantung kasus per kasusnya. Ya kan? Kasus kan masih jurnalis polisi. Kayak kasus-kasus yang yang viral-viral di Republik inilah kan gitu kan. Betul. Ya misalnya bagaimana seorang pejabat gitu ya udah harusnya ditahan tapi bisa nonton tenis gitu kan. Ini ada yang kemarin bisa mondar-mandir masuk negara ya. Seperti itu lah ya. Ya itu kalau dari kacamata sejarah menurut saya, bangsa kita ini harus kembali kepada jati dirinya lagi Mas. Jati dirinya kita itu kalau secara simbol politik ideologi bangsa ya Pancasila. Ya. Tetapi lebih dalam lagi kita harus mengerti kita sebagai bangsa Nusantara ini harus kembali kepada kita ini orang Nusantara. Pasti punya penyabar dan itu orang yang lembah mana, ya kan Rimo, itu tuh harus lebih sebenarnya kita ngerti lagi gitu Mas. Sekarang kan banyak dikit-dikit berantem, dikit-dikit pembunuhan, dikit-dikit ini. Jadi rasa saya tidak pernah melihat teks-teks itu menulis kasus-kasus kecil-kecil antar warga bunuh-bunuhan. Ya kan misalkan nih kisah tentang Majapahit misalkan begitu. Tentu yang dikisahkan adalah perang saudara yang punya pangkat-pangkat, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tapi saya nggak pernah mendengar nih rakyat Majapahit RT sekian-sekian bunuh-bunuhan, rebutan istri, rebutan apa, rebutan ini. Sekarang saya nonton di TV kan ada titel kriminal sekian jam bunuh-bunuhan lah. Bahkan ada begal-begal pakai pistol lah itu. Itu sebenarnya itu yang kecil-kecil ya Mas ya, belum yang gede-gede. Ya. Kita kan perlu kembali ke jiwa Nusantara kita Mas. Nusantara itu ya Indonesia Nusantara ini ya itu tadi yang kalau secara politik ya simbolnya Pancasila. Secara terlihat ideologi bangsa ya harus kita kunci dalam hati kita, tapi kembali lagi ke Nusantara. Seperti tulisan-tulisan yang menyatakan contoh Sunan Kalijaga menulis lir ilir tandure wes sumilir. Nah, apa itu? Tembang lir ilirnya Sunan Kalijaga. Itu kan kalau dari tembang awal ke akhir itu menyuruh kita bagaimana kita mendekatkan dengan Tuhan, bagaimana kita menjadi manusia sejati. Sepele kok sebenarnya kok. Agama yang di Indonesia ini
kita konversi dengan ajaran Ada. Nusantara itu klik kok, sangat klik sekali. Klik, betul. Iya. Aku sepakat. Iya, klik. Sepakat. Emang dari situ kok asal muasalnya. Yes. Agama juga ngajarin yang namanya menghormati ya. Yes. Di adat juga udah ada itu kan gitu kan. Benar. Bagaimana menghargai yang lebih tua itu kan dari situ ajaran-ajaran itu. Coba aja kalau orang sebangsa kita begitu semua, tentram negara kita mas, bener kan? Gitu. Betul. Tentram negara kita nggak ada perang-perang, Tapi nggak ada kerja aparat. Tapi memang orang Jati itu harus ada juga memang ya. Dikit-dikit lah. Tapi harus lebih banyak orang baiknya. Orang baik. Oke, Mas Jiwo, kita udah ngabisin waktu banyak nih. Iya. Ya. Makasih udah waktunya untuk berbincang-bincang di channel YouTube kita ini, Bisikin Dong ya. Siap. Mungkin lain kali jangan bosan-bosan Mas Jiwo. Siap. Atau saya mau diajak main film juga. Siap. Nah, Mas Jiwo, Iya. kita minta ininya lah pesan-pesan buat teman-teman yang menyaksikan channel kita ini ke kamera. Oke. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Singkat, padat, jelas ya. Oke, teman-teman sobat Bisikin Dong, terus ikuti YouTube channel kita supaya semakin berkembang dan semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa, salam dari kami Bisikin Dong.